Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Agustina, stambuk A121-19128. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua topik. Topik yang pertama adalah bumi dan alam semesta, sedangkan topik yang kedua adalah keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Oke, kita masuk pada topik yang pertama. Bumi dan alam semesta. Oke, bumi. Bumi adalah sebuah planet yang dipenuhi dengan kehidupan. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Bumi merupakan planet terbesar dari keempat planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Sisanya terdiri dari benua dan pulau-pulau. Bumi berinteraksi secara gravitasi dengan objek lainnya di luar angkasa, terutama matahari dan bulan. Secara umum, struktur bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Next, pengertian alam semesta. Alam semesta atau universe berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu universe atau universum, yang mana uni berarti satu dan versum yang berarti suatu yang berputar, menggulung, dan berubah. Berikut pengertian alam semesta menurut Lucretius. Menurut pendapat Lucretius, alam semesta sebagai semua yang menggulung, bergabung, atau menjadi satu. Terbentuknya alam semesta. Banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana proses terbentuknya alam semesta. Nah, di bagian kali ini, saya akan menjelaskan dua teori. Teori yang pertama adalah teori ledakan besar atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang. Teori ini dikemukakan oleh Abbe Georges Lemaitre, seorang astronom Belgia pada tahun 1927. Dia berpendapat bahwa alam semesta berasal dari suatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti saat ini. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap, yang mana teori ini dikemukakan oleh Habondi, Tegold, dan Ephoyle dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ini tidak ada awal dan akhirnya. Alam semesta terlihat sama seperti sekarang. Teori ini menganggap bahwa dalam alam semesta tidak terhingga luasnya dan usianya. Next, tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan yang besar. Ukuran diameter tata surya sangat besar, yaitu mencapai sekitar 287,46 miliar kilometer. Dari sini dapat kita bayangkan betapa kecil ukuran bumi dalam tata surya kita. Jika dibandingkan dengan ukuran planet Jupiter saja, bumi hanya berukuran sekitar 1.300 kali lebih kecil, apalagi dibandingkan dengan tata surya kita. Teori terbentuknya tata surya. Ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang proses terbentuknya tata surya kita, mulai dari teori nebulasi, teori planetesimal, teori tidal, teori bintang kembar, sampai teori kabut gas, serta banyak teori-teori yang lainnya. Di bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori nebulasi, di mana teori ini menyebutkan bahwa tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal kabut materi, berwujud materi gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya kita. Last, galaksi. Galaksi adalah sekelompok bintang yang membentuk suatu sistem. Galaksi terdiri lebih dari suatu benda angkasa yang berukuran sangat besar dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya. Dalam ilmu astronomi, galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang, debu, dan gas yang luas. Adapun bentuk-bentuk galaksi, yaitu berbentuk eliptikal, di mana bentuk ini ditandai dengan fisiknya rata dan terang, dan bentuk spiral. Bentuk ini ditandai oleh adanya pusaran atau medium bintang, di mana garis tengah atau pusatnya
terdiri dari bintang-bintang yang sangat tua. Adapun galaksi Bima Sakti yang biasa kita dengar itu termasuk dalam galaksi spiral ini. Oke, kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yakni keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Topologi bumi berdasarkan karakteristik fisiknya terbagi atas biosfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, di mana biosfer adalah tempat atau ruang muka bumi di mana makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Asal mula kehidupan. Ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang asal mula kehidupan ini. Di bagian kali ini, saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa benda hidup berasal dari benda mati. Selanjutnya, makhluk hidup terjadi begitu saja atau secara spontan. Yang kedua, teori omne vivum ex ovo menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari telur. Yang ketiga, omne ovum ex vivo menyatakan bahwa telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah teori omne vivum ex vivo menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di mana ketiga teori ini dikemukakan oleh Louis Pasteur. Adapun ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat tumbuh, dapat bergerak, melakukan iritabilitas, melakukan metabolisme, dan dapat beradaptasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Faktor utama yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup adalah lingkungan, di mana lingkungan dibagi menjadi faktor abiotik dan biotik. Contoh dari faktor abiotik adalah daratan, lautan, suhu, curah hujan, dan lain sebagainya. Faktor abiotik yaitu contohnya bisa kita lihat pada kehadiran makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan bakteri. Ada banyak sekali flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Di antaranya, flora yang ada di Indonesia yaitu flora Sumatera, Kalimantan, flora Jawa, Bali, flora Kepulauan Wallace, dan flora Papua. Sedangkan fauna yang ada di Indonesia adalah fauna tipe Asiatis, fauna tipe Asia Australia, fauna tipe Australia, dan masih banyak lagi. Manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Ada banyak sekali manfaat keanekaragaman ini bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai sumber bahan pangan, sebagai sumber papan dan obat-obatan, sebagai sumber pendapatan, sebagai sumber plasma nuftah, sebagai sumber manfaat keindahan, manfaat keilmuan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, itulah pemaparan singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.